Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua dalam keadaan iman yang paling tinggi. Sekarang Ustadz Gadungan akan membahas tentang lebih utama mana antara sholawat dan istighfar. Oke, akan kita bahas. Namun sebelumnya, jika konten ini menyesatkan, boleh di-report. Namun jika bermanfaat, bolehlah di-subscribe, bentuk komen, tanda apresiasi, like dan share agar teman-teman yang lain juga dapat mengetahui konten ini. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, istighfar adalah amalan yang luar biasa. Dengan istighfar kita bisa kabul hajat, dengan istighfar kita menghapus dosa, dan dengan istighfar rezeki kita semakin lancar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi dalam ayat ini istighfar banyak khasiatnya. Bisa melancarkan rezeki, bisa mengabulkan hajat, bisa memperoleh keturunan, yakni kabul hajat, bisa mengampuni dosa. Dan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa, obatnya kesalahan adalah dengan istighfar. Inilah keutamaan-keutamaan yang kita sering ketahui tentang istighfar. Juga banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan bahwa dengan berzikir istighfar, ada seorang nenek-nenek tua dikabulkan hajatnya oleh Allah hanya dengan beristighfar. Ada seseorang yang ingin berjumpa ulama dikabulkan hanya dengan istighfar. Ini salah satu keutamaan istighfar. Lalu bagaimana dengan sholawat? Maka yang perlu kita ketahui adalah sholawat ini suatu amalan yang Allah pun juga melakukan, malaikat pun juga melakukan. Ini termaktub dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini memerintahkan sholawat kepada seluruh kaum muslimin. Ini maknanya adalah wajib, bahwa Allah mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana faedahnya juga kelak siapa yang semakin banyak solawatnya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Inilah keutamaan solawat. Dan juga solawat ini bisa mengampuni dosa, bisa mengabulkan hajat, bisa segala macam yang juga bisa dilakukan oleh istighfar. Tidak sedikit kisah-kisah orang yang kekurangan ekonomi, beramalan, berzikir dengan sholawat, tiba-tiba dapatkan rezeki yang mendadak. Maka lebih utama mana antara sholawat dan istighfar? Allah berfirman dalam suatu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ayat berjejeran, bersampingan, berjeret, bersamaan, di mana artinya adalah Allah tidak akan pernah mengazab selama engkau Muhammad ada di antara mereka, dan Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum selama mereka beristighfar. Ini firman Allah yang disampaikan bersamaan dalam satu ayat. Nah, intinya apa adalah ulama tafsir menafsirkan ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama engkau ya Rasulullah ada di antara mereka. Dalam artian selama Nabi Muhammad ada di antara kaum muslim, maka kaum muslim itu tidak akan diazab oleh Allah.
Lalu bagaimana ketika setiap orang-orang itu meletakkan Nabi Muhammad di dalam hatinya dengan terus-menerus bersolawat, apakah Allah akan mengazab hati seorang mukmin tersebut? Maka jawabannya adalah Allah tidak akan pernah mengazab orang-orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana caranya untuk menempatkan Nabi Muhammad ke dalam hati seseorang? Yaitu dengan terus-menerus berzikir dengan lafaz sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini. Lalu yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab selama hamba itu bertaubat, beristighfar. Jadi antara sholawat dan istighfar ini sama-sama mulia, sama-sama utama, karena dalam ayat ini disampaikan secara bersama. Namun sering kita dengar istighfarmu perlu diistighfari. Istighfarmu itu harus diistighfarkan lagi. Maknanya apa? Terkadang kita ini beristighfar main-main, tidak serius. Sehingga kita perlu memohon ampun kepada Allah karena kita memohon ampun ini main-main. Istighfar kita ini tidak serius, maka kita harus istighfarkan istighfar yang kita main-mainin tadi itu tadi. Jadi istighfar yang kita lafazkan itu belum tentu diterima oleh Allah, sehingga muncul pernyataan istighfarmu perlu diistighfari lagi. Namun berbeda dengan sholawat, setiap kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti diterima. Karena tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran ataupun sunnah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang tertolaknya sholawat. Bahkan seorang ulama bersyair yang di dalam syairnya berbunyi adimi sholata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatmun biduni taraddud a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammad. Terus-meneruslah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena solawatmu itu pasti diterima tanpa keraguan. Amalan kita kadang diterima, kadang ditolak, kecuali solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima. Hingga dijelaskan bahwa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW meski dalam keadaan riya, itu tetap diterima, tetap nyampe ke Rasulullah SAW. Inilah bedanya antara sholawat dan istighfar. Kadang istighfar kita tidak diterima lantaran kita pamrih, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Namun sholawat dalam keadaan riya pun tetap diterima, tetap sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari beberapa penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa keutamaan sholawat dan istighfar ini adalah sama. Namun yang membedakan adalah diterima atau tidaknya. Sehingga antara sholawat dan istighfar yang pasti diterima adalah sholawat. Maka antara sholawat dan istighfar lebih unggul sholawat sedikit. Karena sholawat pasti diterima dan istighfar belum tentu diterima. Sedangkan keutamaan-keutamaannya adalah sama mengabulkan hajat, mengampuni dosa, memperjernih hati, dan melapangkan rezeki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Aqulu qouli hadza tsumma astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.